Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bagi yang mulai berpuasa tanggal 2 April atau yang berpuasa 30 hari, kita sudah memasuki malam ke-21. Artinya kita memasuki yaitu 10 hari yang terakhir. 10 terakhir ini sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalah itqun minan nar, yaitu pembebasan dari neraka. 10 pertama merupakan rahmat, 10 kedua merupakan maghfirah, dan 10 terakhir adalah merupakan pembebasan dari neraka. Siapa yang bersungguh-sungguh menyelesaikan ibadah puasanya, juga menyelesaikan ibadah-ibadah qiyamul lailnya atau qiyamul ramadannya dengan sungguh-sungguh. Maka baginda Rasulullah SAW, idza dakhala al-asra al-awakhir min Ramadan, maka baginda Nabi niku nek sampun mlebet sedasa terakhir saking bulan Ramadan, maka sadda mi'zarah. Yang pertama, beliau semakin mengencangkan ikat pinggang, soyong benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara melupakan urusan dunia termasuk urusan syahwat beliau tinggalkan. Sungguh-sungguh yaitu lebih mengutamakan kepentingan ibadah ketaatan jumatan Allah Subhanahu wa taala. Menyampingkan hawa nafsunya, mengentingkan kesenangan dunianya, dan benar-benar lebih mengutamakan kepentingan ibadah demi kebahagiaan besok di akhirat. Yang kedua, wa ayqadu ahlah, keluarganya dibangunkan. Untuk apa? Ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya, mengajak keluarganya dan semua juga orang-orang yang ada di samping kanan kirinya, kerabat-kerabatnya, untuk menghidupkan malam 10 terakhir dengan berbagai ketaatan, dengan berbagai ibadah, dengan berbagai amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Nabi bila sudah masuk 10 terakhir. Awal dewi saat ini masuk 10 terakhir. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan meniru Nabi atau sakarepe dhewe? Nah, kita pengen beruntung, mestinipun kita niru Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada apa di sana? Apa Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tadi yang pertama, aitqun minan nar, pembebasan dari neraka. Sinten sing teguh-teguh, sinten sing kuat-kuat ngibadah, sinten sing saestu anggonipun ngibadah, meskipun mungkari 10 dino, nek tenanan ini insyaallah bisa menebus kesalahan kita, bisa menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya kita wafat setelah ini, kita akan diampuni dosa-dosa kita dan kita akan dimasukkan dalam surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali yang berbahagia, di 10 terakhir itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang merupakan malam yang sangat mulia. Kados Allah sebatakan wonten surah Al-Qadar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Bahwa malam kemuliaan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam keutamaan itu atau malam Al-Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat turun dan juga malaikat Jibril dengan izin Allah Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di 10 terakhir itu sejak mulai masuk malam ket maghrib tadi, itu nek pas turun Al-Qadar itu sampai subuh disebut malamnya malam yang penuh kesejahteraan, penuh rahmat dan penuh berkah yang Allah turunkan kepada kita. Maka jangan disia-siakan. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten sing nindake salat qiyamul lail bertepatan dengan Qadar turun, maka diampuni dosa-dosane kang sampun lewat. Duwe dosa napa mboten lajeng niku? Nah, sinten sing qiyamul lail di saat Al-Qadar turun niku dosa-dosane di ngapura kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Lah kapan Qadar turun? Al-Qadar turun itu beda-beda pendapat. Yang jelas Al-Qadar turun itu di antara 1 dari 10 malam yang terakhir. Ada yang mengatakan malam 23. Ada yang mengatakan malam 27. Nang saniki angel entuk kene kenapa? Karena 10 akhir ini kabeh ganjil. Sing posone 20 dina engko bengi ya ganjil. Sing posone 21 dina sesuk ya ganjil. Nang sing paling aman ayo golek saben bengi. Dan Nabi juga ajarin seperti itu. Nabi tidak peduli ganjil dan genap, ya, tapi setiap malam Rasulullah SAW menggemarkan dengan ibadah dan ketaatan cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih istimewa apa? Sinten sing ibadah, sinten sing berbuat ketaatan, beramal soleh pada malam bertepatan dengan malam turunnya Al-Qadar itu nilai ibadahnya langkung sae, langkung agung, langkung mulia timbang ibadah selama 1000 bulan. Sama dengan 84 tahun kurang lebih. Yang berpendapat selama pemerintahan Bani Umayyah itu 83 lebih sedikit tahunnya. Dia mengatakan dulu itu ada orang dari kalangan Bani Israil. Nah, Nabi pernah cerita ada pada masa Bani Israil piantun engkang berjihad wonten merginipun Allah selama 83 tahun punjul. Dalam keadaan siangnya puasa, bengi leren sik qiyamu lail. Bayangke. Perang sik wetenge poso, bengi liyane leren turu dhewe malah qiyamu lail. Selama berapa masa? Selama 83 tahun lebih. Maka para sahabat itu merasa kecil, wah kenapa namanya diri. Oh ya iso umure karuan semua. Maka Nabi cerita, inilah turunnya
ada satu malam kalau kita benar-benar bisa memanfaatkannya, kita benar-benar malam itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kagem ibadah senajan mung sewengi nilai kang jenengan kula tampi niku langkung sae timbang jihate wong Israel kala wau selama 83 tahun, siangnya puasa, malamnya qiyamu. Alhamdulillah jauh tidak sia-sia. Urung karuan tahun ngarep saya ketemu Ramadan. Ya betul. Alhamdulillah mulai malam ini monggo masjidnya durip-durip ke. Oh Pak Tobeng ngrasa nalih kula. Aku jane ya pengen makmurke masjidku iki nek kok ya ana koncone. Mbok niku dikancani Pak Tobeng. Kok bar ngisa mulai golek termo sejane kopi gonyang masjid. Apa uripke maleme niki tekan subuh. Napa qiyamu Ramadan, qiyamul lail, maca Quran, zikir. Kenapa? Saat itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada saat bertepatan dengan qadar turun, muga-muga bengi iki. Muga-muga gitu. Jadi ya bengi iki muga-muga itu. Ini nyetak ora bengi. Oh nyetak. Itu mangkat enak nyetak itu. Iki nah, sapa bengi iki ibadah. Bertepatan dengan qadar turun. Pas saat turunnya qadar itu apa? Malaikat-malaikat turun. Kemana? Ke bumi ini. Untuk apa? Mencari majelis-majelis zikir. Mencari majelis-majelis wong sing maca Quran. Mencari majelis-majelis sing padha kumpul ibadah, termasuk thalabul ilmi. Iki secatat iki wis antuk iki. Nah, jadi malaikat turun untuk apa? Untuk merahmati, untuk menaungi, untuk memberikan rahmah kepada mereka. Menurut ketenangan pada mereka. Karena tidaklah berkumpul satu kaum di satu tempat, mereka membaca ayatnya Allah, mentadaburinya, mempelajarinya, melainkan malaikat rahmat akan turun, memberikan rahmat kepada mereka, memberikan kebaikan kepada mereka, kemudian menaunginya dengan keberkahan-keberkahan dan meliputinya dengan ketenangan, dan bahkan nama-nama orang yang beribadah pada malam itu diabsen, dicatat, disebut-sebut di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya sana. Monggo iman-iman dengan dawai diri lewatkan 10 terakhir ini dengan sesuatu yang gak manfaat. Pemila Nabi niku nek 10 terakhir niku iktikaf. Menahan diri di masjid keperluan ibadah dan ketaatan kepada Allah itu sampai Ramadan selesai. Kunduripun bar salat Id. Bahkan Nabi orang mau ngabeng ini tok awane barang. Awake dhewe awan sih dodol soto. Ya bengi mboten napa-napa. Setidaknya awan nyetak, awan dodol soto, ya. Bengine dimanfaatke nggih nyongsong Lailatul Qadar. Jangan disia-siakan. Kemudian juga waruhu fiha, dan juga roh itu malaikat Jibril. Untuk apa? Mengatur segala urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berpendapat yang menerangkan nopo termasuk khusus malaikat Jibril kenapa? Nggih punika mengatur urusan termasuk nasib-nasib yang menungso. Termasuk mengatur kesejahteraannya manusia. Kamane ngeten. Sapa sing taun ngarep uripe saya makmur nek ora iki. Enten mboten? Sapa sing pengen taun ngarep uripe pengen lebih makmur ada ndak? Nah, makanya nyuwun argo sapa? Jenengan nyuwun di malam ini agar tahun depan lebih makmur. Nah, sapa pengen tahun ngarep awake luweh kokoh, luweh gagah dan perkasa, minta kepada Allah. Sinten sing gesange langkung aman, tentram, sejahtera, minta kepada Allah. Ngatur rezekine menungso, ngatur selamate menungso, ngatur nasibe menungso,
Permila sinten ingkang memperbanyak doa dan memohon permohonan kepada Allah, bahkan minta ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka jangan disia-siakan. Malam Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siji, malaikat-malaikat turun membagi-bagi rahmat, menaungi dengan naungan-naungan berkah, kemudian menutupi mereka dengan yaitu ketenteraman, dan juga akan membawa doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amat sangat rugi orang yang menyanyiakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan amat sangat beruntung bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkan 10 malam dengan ibadah kepada Allah. Apalagi malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ini Bapak yang berbahagia. Dan ingat juga, Al-Qadar juga malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Allah turunkan 30 juz dari sisi Allah, dari Allah Al-Mahfud ke langitnya dunia tempatnya Baitul Izzah, turun 30 juz. Berarti nek dipilih malam Qadar sebagai malam Al-Quran turun, berarti itu mesti paling istimewa. Alhamdulillah, Allah saja mengistimewakan, tentu kita harus lebih mengistimewakannya. Allah menguji keutamaan malam itu agar kita tertarik untuk meraih keutamaannya. Ojo nganti adi puniko ibaratnya kita dielu-elukan, ditunggu-tunggu untuk memuliakannya, justru kalau kita menyia-nyiakannya. Siapa tahu kalau ini terakhir buat kita, nggak ketemu Ramadan lagi, maka alangkah ruginya kita. Dan kalau kita memanfaatkannya, kemudian kita akan mendapatkan keutamaannya, dan besok ketemu dimudahkan lagi, akan lebih menguntungkan kita. Maka saatnya kita mendulang pahala dan keutamaan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Untuk membuktikan kita, apa kita termasuk orang-orang memang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai surga Allah Subhanahu wa taala, mencintai rahmat dan berkahnya, atau kita termasuk orang-orang yang hanya mencintai dunia semata, luweh mentengke turu timbang keutamaan yang tiada tara. Monggo. Apa nek nang masjid kudu meleh terus, nek ngantuk piye? Ngantuk turoke. Atau itu roke. Tapi nek iso kita punika napa? Selalu menjaga. Nek iso jogo dengan minuman, bawalah kopi. Sapa wong ngombe kopi, terus neng jero gorokane jek ana kopine, malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tenane. Ini sebuah riwayat yang masyhur di kalangan para habaib. Ada habaib yang bermimpi ketemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, terangkan apa yang pada masa panjenengan belum diterangkan, terangkan kepada kami. Minumlah kopi. Sapa wong ngombe kopi neng tenggorokane jek ana kopine, kanggo ketaatan murke wong ngene ngibadah, maka didoakan supaya diampuni orang-orang minum kopi ini. Orang ngombe kopi nggih keplek. Hanya kopinya ahli ibadah. Sapa sing ngombe kopi terus jeneng ibadah, maca Quran ben ajeng melek, zikir ben ajeng melek, niku selama di dalam Quran Anda itu ada bau kopinya, malaikat memohonkan ampun kepada Anda. Percaya karo murah, percaya tak lakonane dhewe. Loh. Wong kemuliaan kok disia-siake. Nah aku percaya, makanya aku nek bengi sangku kopi ben kuat melek. Nah, dombe orang kantong itu, dombe ben kuat melek, ben kuat ibadah, maca Quran ben suwe, salat ben suwe, ben awake dhewe akeh dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, aja mung tok tungokne tok, alah bener apa ora? Yo ngajak iki nyat angel. Ngajak nyat angel, tapi nek ngajak elek cepet. Ayo bar iki mancing bareng mangkat.
Benek ngaji apik iki angel. Wis muga-muga lah sing kersa diajak muga-muga beruntung, sing ora kersa diajak muga-muga disadarni karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hidup ini tidak lama, maka jangan sampai disia-siakan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.